Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar matematika, yaitu masuk di bab 9 tentang pengukuran sudut. Sebelum kita jauh mempelajari materi kita, anak-anak harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan dan menentukan ukuran sudut, serta mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Yang pertama yaitu pengertian dan pengukuran sudut. Pengertian dan bagian-bagian sudut. Dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik akan membentuk sebuah sudut. Nah, kita akan perhatikan di sini ada gambar sudut. Nah, yaitu ada sudut CAB. Anak-anak bisa perhatikan garis A dan C itu merupakan AC ini merupakan kaki sudut. Kemudian AB juga merupakan kaki sudut. Sedangkan titik A ini merupakan titik sudut. Nah, di sini membentuk sebuah sudut. Dari sini kita bisa lihat keterangannya, yaitu nama sudut bisa kita tuliskan sudut BAC atau sudut CAB. Dengan titik sudut itu terletak di tengah. Membacanya dari sini boleh sudut CAB atau sudut BAC. Sama saja. Bisa kita tuliskan dengan simbol seperti ini. Sudut BAC atau sudut CAB. Kemudian kaki sudutnya yaitu garis AB dan garis AC. Sedangkan titik sudutnya yaitu titik A. Bisa perhatikan video berikut tentang bagian-bagian sudut. Nah, perhatikan cara memberi nama dan bagian-bagian sudut pada gambar. Sudut AB juga merupakan garis sudut, A merupakan garis sudut. Nah, garisnya adalah garis sudutnya sudut BAC atau sudut CAB. Gambarnya P merupakan garis sudutnya dengan sudut I, kemudian QR juga merupakan kaki sudut. Nama sudutnya yaitu sudut PQR atau sudut RQP. Selanjutnya yaitu pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Alat ukur baku untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Nah, silakan anak-anak perhatikan bagian-bagian busur derajat berikut. Yang pertama, nih, titik 0 di sini merupakan skala 0 derajat yaitu skala luar. 0 yang di luar ini merupakan skala luar. Kemudian garis yang tebal ini merupakan garis alas busur derajat. Sedangkan garis yang berpotongan tegak lurus ini merupakan titik pusat busur derajat. Nah, 0 yang satunya di sini merupakan skala dalam karena letaknya di dalam. Sedangkan garis lengkung yang di tepi ini namanya adalah tepi skala. Kemudian langkah-langkah mengukur sudut dengan busur derajat. Silakan anak-anak bisa simak gambar berikut ini. Berapa besar sudut berikut? Nah, di sini sudut ABC. Berapa besar sudutnya? Langkah yang pertama, letakkan titik pusat busur pada titik B. Karena yang akan kita ukur adalah ini, tengah ini sudut B-nya ini. Maka garis
yang tegak lurus ini kita letakkan tepat di titik B. Pastikan garis AB berimpit dengan alas busur. Ya, garis AB di sini berimpit dengan alas busur, yaitu garis yang tebal ini. Selanjutnya, langkah yang kedua, perhatikan angka pada busur yang berimpit dengan garis BC. Ya, nih garis di sini letaknya kita perhatikan yang berimpit dengan garis BC. Bisa kita lihat di sini, ketika diperbesar angkanya berapa? 120. Nah, bukan yang 60, karena kita mengukurnya dari sini, kita pakai skala yang luar. Nah, kita pakai skala luar, bukan skala dalam. Jadi, sini. Nah, jadi besar sudut ABC adalah 120 derajat. Ya, langkah pertama, letakkan titik pusat busur pada titik B. Kemudian, perhatikan angka pada busur yang berimpit dengan garis BC. Nah, garis BC-nya kan ini ya. Nah, kita tunjukkan, kita tadi pakai skala luar yaitu 120. Nah, ya 120. Oke, semoga anak-anak bisa memahami. Nah, coba kita perhatikan ini cara mengukur sudut. Kemudian, jenis-jenis sudut. Berdasarkan besarnya, sudut dibedakan menjadi yang pertama ada sudut lancip, yaitu besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian ada sudut tumpul, yaitu besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Ketiga, ada sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Perpotongan tegak lurus ini ya. Dan kemudian yang keempat, ada sudut lurus, yaitu besarnya 180 derajat. Sudut lurus. Pengukuran sudut pada bangun datar. Yang pertama yaitu pengukuran sudut pada segitiga. Nah, anak-anak bisa lihat gambar di sini. Di sini ada segitiga dengan titik sudut A, B, dan C. Kita akan membuktikan berapakah besar sudut dalam segitiga ini. Nah, langkah yang pertama kita gunting masing-masing pucuk atau masing-masing yang mengandung titik sudutnya, kita gunting 3 bagian. Ini membentuk segitiga A, kemudian B, kemudian C. Ketika kita gabungkan ini, C, sudut titik A, kemudian titik B, nah ini akan membentuk garis lurus. Nah, di sini ya. CAB membentuk garis lurus. Anak-anak masih ingat tadi besarnya sudut sudut garis lurus itu besarnya berapa? Titik sudut C, titik sudut A, dan titik sudut B ketika dijejer seperti ini akan membentuk sebuah sudut lurus yang besarnya yaitu 180 derajat. Jadi berdasarkan pembuktian ini, maka jumlah besarnya sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Karena anak bisa Kemudian selanjutnya yaitu pengukuran sudut pada segi 4. Nah, kalau tadi segitiga, sekarang segi 4. Caranya sama, kita potong ujung-ujung pada bagian segi 4 ini. Dari 4 potongan ini, kemudian kita gabungkan. Ya, untuk seperti ini, ada titik A, kemudian sudut B, sudut C, dan sudut D. Berapakah besarnya? Karena di sini membentuk satu putaran penuh. Nah,
besar sudut dalam satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Ya. Keempat sudut pada segi 4 membentuk sudut satu putaran penuh. Jadi jumlah besar keempat sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Semoga anak bisa menyimak video tentang ilustrasi pembuktian besar sudut dalam segi 4. Caranya bersama dengan kita nanti kita potong kemudian kita gabungkan keempat list. Besarnya 360 derajat. Kemudian yang terakhir yaitu pengukuran sudut pada bangun datar lainnya. Menentukan jumlah pada bangun datar lainnya dengan menggunakan busur derajat. Nih, coba di sini, misalnya di sini ada segi 5. Hitunglah jumlah besar sudut segi 5 berikut. Seperti tadi, kita taruh busur yang kita misalnya mau mengukur sudut A, maka kita himpitkan, kita letakkan ini garis titik busur ini, titik pusatnya pada sudut yang akan kita ukur. Kemudian kita lihat di sini. Nah, perhatikan dulu di sini kita nolnya kita pakai skala yang dalam. Kita pakai skala dalam. Nah, berarti nolnya sini kita lihat di sini besarnya berapa? 110. Jadi bukan 70 karena kita lihatnya ini garis yang berimpit di sini, nolnya di sini bukan dari sini, bukan dari nol yang ini, tapi dari garis yang berimpit ini. Nah, dari 0 kita lihat, nah kita tarik yaitu 110. Begitu seterusnya. Sudut yang B juga caranya seperti itu, C, D maupun E dengan cara yang sama. Bisa kita ambil yaitu berdasarkan gambar, yaitu sudut A besarnya 110 dengan cara yang sama didapat sudut B itu besarnya 110 juga, kemudian C 110, sedangkan D ini 100, kemudian sudut E 110. Jadi jumlah besar sudut segi 5 adalah 540. Oke anak-anak, sampai di sini semoga anak-anak bisa memahami semuanya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan.